Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Melina dari Akuntansi 3A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan. Mengenai analisis laporan keuangan pada industri asuransi PT Paninvest Tbk. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PT Paninvest Tbk. Nah, PT Paninvest Tbk ini didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Pan Union Insurance Ltd dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian. Pada tahun 1983, PT Pan Union Insurance Ltd ini melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dan berubah nama menjadi PT Panin Insurance di tahun 1992. Pada tahun 2014, PT Panin Insurance Tbk ini melakukan aksi korporasi, yaitu mengalihkan seluruh portofolio pertanggungan ke anak perusahaan dan berubah nama menjadi PT Paninvest Tbk, serta melakukan perubahan kegiatan usaha di bidang pariwisata. PT Paninvest Tbk ini tergabung dalam Panin Group, di mana kelompok usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan, yaitu ada perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembiayaan, dan sekuritas. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan, yaitu analisis perbandingan raca atau laporan posisi keuangan. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas selama periode 5 tahun dari 2017 sampai 2021. Di sini untuk perhitungannya saya menggunakan pendekatan tahun sebelumnya, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian hasilnya dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total aset tahun 2018 atas 2017. Untuk penghitungannya yaitu dengan cara total aset tahun 2018 dikurangi total aset tahun 2017. Kemudian dibagi total aset tahun 2017. Dan hasilnya seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laporan laba rugi. Nah, terdapat total pendapatan, laba bruto, laba usaha selama periode 5 tahun yaitu dari 2017 sampai 2021. Untuk perhitungannya yaitu sama seperti dengan laporan posisi keuangan atau laporan raca, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan tahun 2018 atas 2017. Itu menghitungnya dengan cara total pendapatan tahun 2018 dikurangi total pendapatan tahun 2017, kemudian dibagi total pendapatan tahun 2017. Nah, begitu juga dengan penghitungan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada analisis rasio laporan keuangan, di mana dalam analisis rasio laporan keuangan ini terdapat beberapa rasio. Nah, yang pertama yaitu ada analisis rasio likuiditas. Seperti yang dapat kita lihat, di sana ada dua perbandingan, yaitu current ratio dan working capital to total asset ratio. Nah, untuk perhitungannya itu, current ratio itu didapat dari total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Sedangkan untuk working capital to total asset ratio itu didapat dari aktiva lancar dibagi total aktiva. Nah, pada diagram yang tertera tersebut, current ratio itu ditunjukkan dengan diagram warna orange, dan diagram kuning menunjukkan working capital to total asset ratio. Kemudian ada analisis rasio leverage. Seperti yang dapat kita lihat, pada diagram tersebut terdapat 3 perbandingan, yaitu total debt to total asset ratio yang didapat dari total hutang dibagi total aktiva. Nah, yang kedua yaitu ada total debt to total equity ratio yang didapat dari total hutang dibagi ekuitas.
Nah, selanjutnya ada long term debt to total equity ratio yang didapat dari hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Nah, pada diagram yang tertera tersebut, diagram hijau menunjukkan total debt to total asset ratio, warna biru menunjukkan total debt to total equity ratio, dan warna orange menunjukkan long term debt to total equity ratio. Nah, lalu ada analisis rasio aktivitas. Pada diagram yang tertera terdapat 4 perbandingan, yaitu yang pertama ada total aset turnover yang didapat dari penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua yaitu ada receivable turnover yang didapat dari penjualan dibagi piutang. Lalu yang ketiga yaitu ada average collection inventory yang didapat dari piutang dibagi penjualan dikali 360. Yang terakhir yaitu ada working capital turnover yang didapat dari penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Pada grafik yang tertera terdapat beberapa perbandingan. Nah, diantaranya itu ada gross profit margin yang diperoleh dari laba kotor dibagi penjualan. Selanjutnya ada profit margin yang diperoleh dari EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Nah, EBIT itu adalah laba sebelum pajak. Kemudian net profit margin yang diperoleh dari IT dibagi penjualan dikali 100%. Nah, IT itu adalah laba sesudah pajak. Terus ada ROA atau Return of Asset yang diperoleh dari EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu Return of Equity atau ROE itu diperoleh dari IT dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya Return of Investment atau ROI yang diperoleh dari IT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, itulah beberapa analisis rasio laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada analisis common size laporan raca. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas selama periode 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Di mana untuk mencari total aset ini, semua aset dibagi dengan total aset. Kemudian untuk liabilitas, yaitu semua liabilitas dibagi total liabilitas. Untuk ekuitas sendiri, yaitu semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Kemudian ada analisis common size di laporan laba rugi. Untuk mendapatkan presentasenya, untuk pendapatan, laba bruto, dan laba usaha ini dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya, ada analisis tren laporan posisi keuangan. Untuk cara perhitungannya itu adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima ini dibagi dengan tahun pertama. Contohnya, total aset lancar tahun 2017 itu dibagi dengan total aset lancar tahun 2017. Untuk total aset lancar tahun 2018 itu dibagi dengan total aset lancar tahun 2017. Begitu juga seterusnya sampai tahun-tahun berikutnya. Lalu ke bawahnya juga sama untuk total aset tidak lancar, total aset, dan yang lainnya perhitungannya itu tetap sama. Lalu ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk perhitungannya sendiri sama dengan analisis tren pada laporan posisi keuangan, di mana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima ini dibagi dengan tahun pertama. Misalnya tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2017, begitupun seterusnya sampai tahun 2021. Kemudian ada analisis DuPont, di mana dalam analisis DuPont ini akan menghasilkan ROE dari perhitungan setiap tahunnya. Di sini saya mengambil 5 tahun dari satu perusahaan. Untuk ROE 5 tahun ini sendiri bisa dilihat dalam slide yang tertera, di mana ROE pada tahun 2017 ini senilai 7,638%. Untuk ROE pada tahun 2018 yaitu senilai 7,855%,
Untuk ROE pada tahun 2019 yaitu senilai 7,808%, untuk ROE tahun 2020 yaitu 6,176%, untuk ROE tahun 2021 yaitu senilai 4,591%. Baik, kemudian ada analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Karena periode tahunnya itu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 itu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya itu dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya yaitu dengan cara ekuitas dibagi saham beredar. Menghitung rata-rata tertimbang ROA, yaitu dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian dikali ROA tahun 2017. Kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama dengan perhitungan tadi. Untuk nilai bukunya pun sama dengan ROA rata-rata tertimbang, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku 5 tahun. Kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama. Untuk median sendiri yaitu median ROA tahun pertama sampai nilai buku tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series. Untuk analisis time series ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Jadi time series ini mencakup tentang ROA perusahaan serta ROA industrinya itu sendiri. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi yang sudah saya paparkan tadi, bahwa analisis laporan keuangan pada industri asuransi PT Paninvest Tbk ini semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dalam analisis yang telah dilakukan ini kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan serta kelemahan dan kelebihan laporan keuangan pada perusahaan tersebut tertuju pada perusahaan PT Paninvest Tbk itu sendiri. Untuk itu, saya Elis Melina dari Akuntansi 3A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan, mencukupkan sekian untuk pemaparan materi analisis laporan keuangan pada PT Paninvest Tbk. Mohon maaf apabila dalam pemaparan saya terdapat banyak kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.